Pembentukan BPUPKI Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret tahun 1945, sebagai respons atas keadaan perang yang semakin memanas di kawasan Asia. Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI diumumkan oleh Jepang pada saat peringatan pembangunan Jawa Baru, dan secara resmi dilantik pada 29 April tahun 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito dari Jepang. BPUPKI memiliki 62 anggota, yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia serta 7 anggota perwakilan Jepang. BPUPKI dipimpin oleh Dr. K.R. Tinggi Rajiman Weddiodiningrat sebagai ketua, dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangasa Yoshio dari Jepang dan R. Panjang Suroso dari Indonesia. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan merumuskan persiapan kemerdekaan Indonesia, yang meliputi penyusunan dasar negara dan undang-undang dasar. BPUPKI juga menyusun konsep-konsep dasar untuk negara merdeka yang akan dibentuk setelah kemerdekaan Indonesia diumumkan. Suasana pembentukan BPUPKI dipenuhi dengan semangat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Meskipun Jepang adalah negara penjajah, pembentukan BPUPKI memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan dasar negara yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Prosesnya berlangsung dalam berbagai sidang yang menghasilkan berbagai gagasan penting, termasuk yang diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni tahun 1945 yang menjadi cikal bakal rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jumlah anggota BPUPKI dan susunan organisasi. Jumlah anggota BPUPKI terdiri dari 62 orang, yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka Indonesia dari berbagai latar belakang, seperti nasionalis, agamawan, dan intelektual, serta perwakilan Jepang yang berjumlah 7 orang. Ketua BPUPKI adalah Dr. K.R. Tinggi Rajiman Weddiodiningrat, dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangasa Yoshio dari Jepang dan R. Panjang Suroso dari Indonesia. Pembentukan BPUPKI ini juga melibatkan panitia kecil yang dibentuk untuk merumuskan dasar negara yang akan diterapkan setelah Indonesia merdeka. Sidang-sidang BPUPKI mengadakan 2 sidang penting yang menghasilkan banyak gagasan bagi Indonesia merdeka. Sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945 yang dikenal dengan Pidato Soekarno yang mengemukakan dasar negara yang dikenal dengan Pancasila. Sidang kedua yang berlangsung dari 10 hingga 17 Juli tahun 1945 menghasilkan Piagam Jakarta, yang kemudian disempurnakan dan menjadi rumusan dasar negara yang disahkan pada 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidatonya dalam sidang-sidang BPUPKI. Ada beberapa tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidato penting. Ir. Soekarno, sebagai salah satu tokoh utama, menyampaikan pidato bersejarahnya pada 1 Juni tahun 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara, yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pidato ini menjadi pondasi penting dalam pembentukan negara Indonesia merdeka. Selain Soekarno, tokoh-tokoh lainnya juga memberikan kontribusi penting dalam merumuskan dasar negara. Pertanyaan berdasarkan pengamatan. Berdasarkan pengamatan tentang persidangan resmi BPUPKI, berikut adalah beberapa pertanyaan yang bisa diajukan untuk memahami lebih dalam tentang BPUPKI. Kapan BPUPKI dibentuk? BPUPKI dibentuk pada 1 Maret tahun 1945. Siapa yang membentuk BPUPKI? BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang. Bagaimana suasana pembentukan BPUPKI? Pembentukan BPUPKI disambut dengan semangat perjuangan oleh para tokoh Indonesia meskipun Jepang adalah penjajah. Berapa jumlah anggota BPUPKI? BPUPKI memiliki 62 anggota, yang terdiri dari tokoh Indonesia dan 7 anggota perwakilan Jepang. Bagaimana susunan organisasi BPUPKI? Ketua BPUPKI adalah Dr. K.R. Rajiman Weddiodiningrat, dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichibangasa Yoshio dari Jepang dan R. Suroso dari Indonesia. Apa tugas BPUPKI?
Tugas BPUPKI adalah menyelidiki dan merumuskan persiapan kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Kapan BPUPKI melaksanakan persidangan? BPUPKI melaksanakan persidangan pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 dan sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli tahun 1945. Siapa saja tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidatonya dalam sidang tersebut? Ir. Soekarno adalah salah satu tokoh utama yang menyampaikan pidato bersejarah pada sidang pertama pada 1 Juni tahun 1945 yang dikenal dengan pidato lahirnya Pancasila. Penderitaan bangsa Indonesia selama pendudukan Jepang. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan luar biasa selama pendudukan Jepang. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Jepang sangat menyengsarakan rakyat Indonesia, antara lain, kerja paksa, banyak laki-laki Indonesia dikirim ke Burma Myanmar untuk bekerja di proyek-proyek Jepang, dengan kondisi yang sangat buruk dan banyak yang meninggal. Pengambilan paksa, Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya dari rakyat Indonesia tanpa memberikan ganti rugi. Perbudakan paksa, banyak perempuan Indonesia dipaksa bekerja untuk tentara Jepang, dan banyak warga sipil ditahan dalam kondisi sangat buruk di kamp-kamp tahanan. Meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, kenyataannya mereka tetap meneruskan penjajahan dengan cara yang sangat kejam, hampir serupa dengan penjajahan Belanda. Namun, di balik penderitaan tersebut, pembentukan BPUPKI menjadi langkah awal menuju kemerdekaan Indonesia yang akhirnya tercapai pada 17 Agustus tahun 1945. Kesimpulan, pembentukan BPUPKI adalah salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia yang mengarah pada kemerdekaan negara. Meskipun dilatar belakangi oleh penjajahan Jepang yang sangat kejam, BPUPKI memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan dasar negara yang akan menjadi panduan kehidupan berbangsa dan bernegara setelah merdeka. Tokoh-tokoh besar seperti Soekarno berperan penting dalam membentuk dasar negara yang kemudian dikenal dengan nama Pancasila.